Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official dalam edisi serial pembahasan soal HOTS Matematika Jenjang SMP. Yang pada episode kali ini kita akan sajikan sebuah soal. Soal ini kita ambilkan dari dokumen soal OSN yang cukup menantang dan tentunya sangat menarik untuk dibahas. Penasaran? Mari selengkapnya kita ikuti sajian dan pembahasannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal HOTS Arsip soal OSN Matematika Jenjang SMP. Bersama saya Radi Abu Zulfikar dalam Sahabat Mat Official. Soal: perhatikan gambar trapesium ABCD. Berapakah luas daerah yang diarsir? Penyelesaian: yang diketahui luas segitiga ABD adalah 25 cm persegi. Samping itu telah diketahui pula bahwa panjang diagonal BD sama dengan 5/5 cm. Yang ditanyakan luas daerah yang diarsir yaitu luas segitiga BCD. Kita fokus pada segitiga ABD yang sudah diketahui luasnya 25 cm persegi, sedangkan segitiga ABD merupakan segitiga siku-siku dengan alas AB kita misalkan A dan tingginya AD kita misalkan T. Selanjutnya kita buat hubungan antara A, T, dan luas 25 cm persegi ini dengan menggunakan rumus luas. Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Luas segitiga ABD sudah diketahui 25, kita substitusikan. 25 sama dengan setengah AT. Setengah AT adalah hasil dari setengah A dikali T. Kemudian dari persamaan 25 sama dengan setengah AT ini, kedua ruas kita kalikan dengan 2 supaya bilangan pecahan ini hilang. Ruas kiri 25 dikalikan 2 adalah 50 dan ruas kanan setengah AT dikalikan 2 adalah AT. Kita tulis dengan bertukar tempat, AT sama dengan 50. Kita simpan sebagai catatan nomor 1. Masih fokus pada segitiga ABD, bahwa segitiga ABD merupakan segitiga siku-siku dengan sisi miring atau hipotenus BD yang ukurannya telah diketahui yaitu 5/5. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghubungkan nilai A, T, dan 5/5, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Kuadrat sisi miring adalah BD dikuadratkan, jumlah kuadrat dua sisi yang lain adalah AB dikuadratkan ditambah AD dikuadratkan. Kita substitusikan nilai-nilai yang ada dalam gambar, baik nilai yang sudah berupa konstanta maupun variabel. 5/5 dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah T kuadrat.
5 akar 5 dikuadratkan artinya 5 akar 5 dikali 5 akar 5. 5 dikali 5 adalah 25, akar 5 dikali akar 5 adalah 5. 25 dikali 5 sama dengan A kuadrat ditambah T kuadrat, ekivalen dengan A kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 125. 125 sebagai hasil dari 25 dikali 5. A kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 125 kita simpan dalam catatan nomor 2. Sehingga kita sudah punya dua catatan. Catatan yang pertama AT sama dengan 50. Catatan yang kedua A kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 125. Nah, dari perolehan dua catatan ini, salah satunya sebuah persamaan yang di dalamnya ada A kuadrat ditambah T kuadrat. Kita akan memunculkan A kuadrat ditambah T kuadrat dengan menggunakan A ditambah T dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2AT ditambah T kuadrat. Kalau kalian lupa perolehan ini, kita jelaskan. A ditambah T dikuadratkan artinya A ditambah T dikali A ditambah T. A dikali A adalah A kuadrat, A dikali T adalah AT, kemudian T dikali A adalah AT, sehingga AT ditambah AT itu sama dengan 2AT. Kemudian T dikali T adalah T kuadrat. Maka kita dapatkan hubungan A ditambah T dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2AT ditambah T kuadrat. Kemudian untuk A kuadrat ditambah T kuadrat ini kita dekatkan untuk menjadi satu kelompok. 2AT-nya mundur. Kita dekatkan karena A kuadrat plus T kuadrat sudah punya nilai yaitu 125 ada di dalam catatan nomor 2, dan 2AT, AT-nya juga sudah punya nilai di dalam catatan nomor 1 yaitu AT sama dengan 50. Kita substitusikan A kuadrat ditambah T kuadrat kita ganti dengan 125 dari sini, dan 2AT kita ganti dengan 2 dikali 50. 50-nya dari catatan 1 ini. Kemudian kita hitung yang luas kanan untuk kita sederhanakan. 125 ditambah 100 adalah 225. A ditambah T dikuadratkan sama dengan 225. Untuk menghilangkan bilangan kuadrat atau pangkat 2 ini, kita tarik akar kuadrat dari 225. A ditambah T sama dengan akar kuadrat dari 225. Hasilnya A ditambah T sama dengan 15. Kita simpan dalam catatan nomor 3. Kembali pada A kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 125. Di samping unsur ini kita dapatkan dari A ditambah T dikuadratkan, dia juga bisa kita dapatkan dari A dikurangi T dikuadratkan. Yang ketika dijabarkan A dikurangi T dikuadratkan, hasilnya adalah sama dengan A kuadrat dikurangi 2AT ditambah T kuadrat. Seperti tadi caranya, A dikali A adalah A kuadrat, A dikali min T sama dengan min AT, kemudian min T dikali A juga sama dengan min AT, sehingga kalau dijumlahkan menghasilkan min 2AT, dan negatif T dikuadratkan hasilnya positif T kuadrat. Kemudian A kuadrat plus T kuadrat
kita dekatkan. Untuk A kuadrat plus T kuadrat adalah 125 dan AT-nya 50, kita substitusikan. Ruas kanan kita hitung dan kita sederhanakan. 125 dikurangi 100 adalah 25. Sehingga kita dapatkan hubungan A dikurangi T dikuadratkan sama dengan 25. Selanjutnya pangkat 2 ini kita hilangkan dengan menarik akar kuadrat dari 25. Akar kuadrat dari 25 adalah 5. Kita dapatkan hubungan baru A dikurangi T sama dengan 5. Kita simpan dalam catatan nomor 4. Catatan baru kita yang pertama nomor 3, yaitu A ditambah T sama dengan 15, dan nomor 4 A dikurangi T sama dengan 5. Ini adalah merupakan sistem persamaan linier dua variabel. Kita bisa menentukan nilai A dan T nya dengan metode eliminasi substitusi. Kita eliminasi dulu dengan kita tambahkan, maka A ditambah A adalah 2A, dan positif T ditambah negatif T 0, tidak perlu kita tulis. 15 ditambah 5 adalah 20. 2A sama dengan 20, ekivalen dengan A sama dengan 10. 10 dari 20 dibagi 2. A sama dengan 10, kita simpan dalam catatan nomor 5. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai T, perolehan kita A sama dengan 10, catatan nomor 5 ini kita substitusikan ke dalam catatan nomor 3, yaitu A ditambah T sama dengan 15. Untuk A-nya 10, 10 ditambah T sama dengan 15. 10 kita pindah ke ruas kanan, sehingga T sama dengan 15 dikurangi 10. Ingat, pindah ruas berganti tanda kalau positif menjadi negatif, sehingga T adalah sama dengan 5. Nilai T sama dengan 5 kita simpan dalam catatan nomor 6. Kembali mendapatkan dua catatan terbaru. Yang pertama adalah catatan nomor 5, yaitu A sama dengan 10, dan yang kedua adalah catatan nomor 6, yaitu nilai T sama dengan 5. Nilai A sama dengan 10 dan T sama dengan 5 ini kita substitusikan ke dalam gambar. A adalah AB sebagai bagian alas trapesium 10 cm, dan T adalah AD sebagai tinggi trapesium 5 cm. Dari apa yang sudah kita punyai, yaitu A sama dengan 10, T sama dengan 5, sementara AB adalah 10. Di sini sudut ABD diketahui sama dengan sudut CBD. ABCD trapesium, sehingga AB sejajar dengan DC. Akibatnya sudut ABD berseberangan dengan sudut CDB. Tepatnya sudut ABD dan sudut CDB adalah dua sudut dalam berseberangan. Dua sudut dalam berseberangan adalah sama besar. Ini sudut CDB sama dengan sudut ABD. Padahal sudut ABD telah diketahui sama dengan sudut CBD, sehingga sudut CDB sama dengan sudut
CBD. Akibatnya adalah segitiga BDC merupakan sebuah segitiga sama kaki yang mana CD sama dengan CB. Kalau DC kita misalkan X, maka DC juga akan sama dengan X karena sama kaki. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir, yaitu segitiga BCD. Kalau DC kita pandang sebagai alas, maka kita harus membuat garis bantu untuk kita tetapkan sebagai tinggi dari segitiga. DC kita perpanjang bertemu di E dengan BE. BE ini merupakan tinggi dari segitiga BCD ketika alasnya adalah DC. Karena apa? Yang namanya tinggi harus tegak lurus dengan alas atau tegak lurus dengan perpanjangan sisi alas. Untuk BE tidak masalah, sudah tahu ukurannya yaitu 5. Nah, kita harus bisa mendapatkan nilai DC sebagai alas segitiga BCD. Sementara DE ini panjangnya sama dengan AB, yaitu 10. Kalau AB 10, DC X, maka CE adalah 10 dikurangi X. Kita tulis di sini CE 10 dikurangi X. Nah, sekarang kita fokus pada segitiga siku-siku yang gambarnya putus-putus, yaitu segitiga BEC yang sisi miringnya adalah BC dengan ukuran panjangnya X, kemudian sisi siku-sikunya BE 5 dan CE 10 min X. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk bisa mendapatkan nilai X. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Kuadrat sisi miring berarti BC dikuadratkan, nilainya X, kita tulis X dikuadratkan. Sama dengan CE kuadrat yang nilainya 10 min X, kita tulis 10 dikurangi X dikuadratkan. Ditambah BE dikuadratkan, nilainya 5, kita tulis 5 dikuadratkan. Kemudian untuk 10 dikurangi X dikuadratkan ini kita jabarkan, hasilnya adalah 100 dikurangi 20X ditambah X kuadrat. Untuk mendapatkan nilai 100 dikurangi 20X ditambah X kuadrat ini caranya sama dengan tadi, A dikurangi T dikuadratkan. Di ruas kiri ada X kuadrat, di ruas kanan ada X kuadrat, bisa kita coret. Kemudian 25 dan 100 adalah suku yang sejenis. 100 ditambah 25, 125 dikurangi 20X sama dengan 0. Kemudian kita bisa memindah ruas, suku min 20X ke ruas kiri menjadi positif 20X sama dengan 125. X sama dengan 125 per 20, atau kalau disederhanakan X sama dengan 25 per 4 cm. Lihat, X sama dengan 25 per 4 cm ini merupakan panjang DC sebagai alas dari segitiga BCD. Yang kalau alasnya DC, tingginya adalah BE. BE sudah punya 5, alas DC sudah punya yaitu 25 per 4. Sekarang kita bisa menghitung luas daerah yang diarsir, yaitu luas segitiga BCD sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya DC atau CD, tingginya BE atau EB. Kita substitusikan DC
adalah X yang sudah kita dapatkan nilainya, yaitu 25/4 dan EB 5. Setengah kali 25/4 dikali 5. 25 dikali 5 125, 2 dikali 4 8, sama dengan 125/8 atau sama dengan 15/8 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir pada gambar yaitu segitiga BCD adalah 15/8 cm persegi. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, cukup panjang memang, cukup panjang dan cukup berliku-liku. Dan inilah karakteristik dari soal-soal HOTS, arsip, soal OSN atau soal KSN. Kita harus punya wawasan yang luas, harus punya ide-ide kreatif, ya, sehingga bisa memecahkan misteri persoalan yang ada di dalam soal, sehingga bisa mendapatkan jawaban yang diminta. Saya kira demikian untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah bertemu lagi pada tayangan-tayangan kami berikutnya di channel yang sama, yaitu Sahabat Math Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.